setiap kelompok. Ini ada 4 kelompok dari peserta kelas B. Nah, setiap berkunjung ke tempat gelar karya dari kelompok ini akan ada pertanyaan dari peserta menanyakan tentang hasil-hasil yang sudah dikerjakan selama 38 hari OJT 2, 38 hari, sehingga inilah yang dipamerkan hasilnya sebagai bukti fisik. Baik, kita akan mulai dengan berkunjung ke kelompok 3. Kelompok 3 adalah terdiri dari 5. Ibu Suliandina, Ibu Ridawati, Ibu Paswati, Pak Lawan Effendi, dan Pak Martinus Rake. Silahkan dijelaskan dulu ini hasil karyanya, kemudian nanti peserta akan bertanya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 ada beberapa yang kami tampilkan, di mana ini adalah yang pertama. Ini yang kami tampilkan tuh karya dari anak-anak ini terdiri dari koran bekas itu lantas dimodif jadi semacam tas ya. Nah, adapun isinya ini, dia punya kotak ini terbuat dari karton, kardus. Kemudian ditempel kira seperti itu. Ada beberapa, jadi ada macam-macam. Ya. Kemudian yang ini adalah hasil daripada anak-anak juga, tetapi memang yang diajarkan oleh guru prakarya ini memang, tetapi ini memang agak rumit ya, agak rumit sedikit, tapi alhamdulillah ada beberapa yang sudah bisa. Kemudian ini yang terbaru, walaupun hasilnya tidak begitu bagus. Ini dari, kalau anak-anak sekarang itu mengatakan slime. Jadi ini partisin. Jadi mereka membentuk, ada yang lebih bagus, ada juga yang sederhana. Kemudian bunga yang di atas sana, yang di ujung, ini dari sendok kecil. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk bunga. Dan ini bapak-bapak lihat dari tali, dari pipet ya, dari apa ya, dari tali. Ada yang menarik. Ini adalah ciri khas suku Tolaki. Jadi ini namanya, kalau dalam bahasa daerah namanya tambelo. Bahasa daerah tambelo ini kegunaannya apabila kita membuat sinonggi, maka ini penggaruknya. Ini namanya tambelo. Kemudian yang ini namanya sirunggina atau sendok nasi. Ini sendok nasi, dan ini memang betul-betul hasil daripada karya anak-anak SMA Sampara. Nah, yang terbaru, nih, kalau zaman sekarang, kita sekarang ini sudah tidak mau repot. Jadi tadi sudah ada alatnya untuk membuat sinonggi. Sekarang ini namanya posonggi. Ini posonggi ini artinya ini alat untuk mengambil, memutar sagu, sinonggi. Nah, kalau sekarang orang pakai sumpit. Jadi ini asli, ini dibuat dari bambu. Ada lagi satu makanan khas daripada Sampara. Kebetulan kami berasal dari Kabupaten Konawe, khususnya Sampara. Ini sangat terkenal dengan sate pokea. Sate pokea itu terdiri adalah dari kerang, tetapi hidup di air tawar. Ini ya, di sungai, ini pokea. Kemudian di bumbu kacang, namanya sate pokea. Dan biasanya sate pokea pengusaha sat, saya videokan dulu pengusaha sat ini Bu. Iya, pengusaha sat kasihan. Lagi hitung, saya lagi hitung berapa potongnya. Kamera tuh. Lagi menghitung uang gitu. Ya, dia kalkulasi itu keuntungannya tuh.
Kalau bikin video. Dalam ini saya kira mengandung apa namanya, apakah pemanis atau membuat makanan lebih enak atau lebih besar. Apa yang ada di dalam makanan ini? Ini namanya roti. Ini roti, makanan pelengkap atau istilahnya ya cuci mulut ya. Cuci mulut atau cocoknya ini dipakai minum teh. Dan sekarang ya, ini paling cocok sekali. Habis makan sate pokea, kemudian minumkan teh panas, disambung lagi dengan roti. Roti ini ini isinya sayur-sayuran di dalam. Jadi yang kami buat ini memang betul-betul yang mengandung nilai gizi. Kemudian yang kedua ini namanya lopis. Terdiri bahannya dari ketan. Keras ketannya? Ya, ketan putih, kemudian ditaburkan kelapa dan pemanisnya ini gula merah. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Kita lanjut perjalanan ini, kita lanjutkan ke kelompok 1. Kelompok 1 ini terdiri dari anggotanya Abdul Qadir, Firdaus, Abdul Rahman, Gumuna, dan Herianto. Kepada penjaga stand kelompok 1 disilahkan untuk menjelaskan hasil karyanya selama ini. Terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya ke stand kami di kelompok 1 untuk kelas B. Nah, apa yang kami pajang di stand ini mulai dari perahu itu dari sarung buton. Nah, itu dibuat seperti kapal, itu hasil kerja siswa Bu. Nah, yang kami pajang di sini adalah hasil karya siswa. Nah, ada dari siswa SMA 1 yang itu kesek. Nah, dibuat tadi kain-kain bekas itu Bu. Ya, mereka buat sebagai kesek. Kemudian bunga-bunga ini ada yang dari tisu, ya, seperti yang warna kuning ini. Yang itu Bu, ini dari sendok-sendok buah yang kecil ini dibuat ditata di Ini ya. ya, yang ini Bu, yang pink. Nah, kalau yang warna kuning itu dari tisu. Ya, itu hasil karya siswa semua. Nah, kemudian ini tas-tas yang ini dirajut. Ya, dirajut. Kemudian mereka memilih model. Nah, ada yang untuk selempang, ada untuk tas pesta, ada untuk dompet-dompet. Nah, kemudian bunga-bunga ini dari kain halus ini. Kemudian dibalut dengan kawat halus. Nah, kemudian mereka tata kemudian menjadi sebuah hiasan bunga. Nah, kemudian yang berikut barangkali Pak Firdaus bisa lebih jelaskan karena ini dari SMK di Baula. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, untuk SMK, ini kemarin saya konsultasi dengan pembimbing membawa karya sesuai dengan masalah utama kita, yaitu perencanaan asesmen pembelajaran kelas. Jadi salah satunya itu adalah penilaian produk. Penilaian produk itu inilah hasilnya. Kebetulan sekolah kami masuk yang namanya sekolah teaching factory. Jadi di teaching factory itu kami harus kerjasama dengan industri untuk membuat apa-apa yang dibutuhkan oleh industri. Seperti ini gear ini namanya cracker. Ini karya siswa ini. Karya siswa yang dikerjakan di mesin bubut namanya. Ini semua merupakan hasil karya siswa. Ini semua. Kemudian ini gear. Ini memang kalau kita bisa produksi dalam jumlah besar, ini bisa membantu sekolah dalam aspek pembiayaan. Karena artinya industri memanfaatkan kita, kemudian mereka beli untuk digunakan di industrinya. Teaching factory itu. Ini teaching factory. Jadi
ceritanya produk industri kita masukkan ke dalam sekolah. Bagaimana sekolah itu. Kemudian ini pialanya kebetulan tahun ini tahun 2021 kami masuk finalis untuk perpustakaan digital library tingkat nasional. Tingkat nasional kemarin kami masuk mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian ini termasuk piala juga, ini dari SMA 1 Kendari dalam bisnis se-Indonesia juara 1 juga, entrepreneurship dari SMA 1 Kendari. Kemudian masih terkait dengan ini ada paneler kami ini karya siswa juga. Jadi di dalam penilaian asesmen pembelajaran bahasa kelas ada yang namanya penilaian proyek, penilaian produk, nilai produk. Kemudian ada yang namanya penilaian kinerja seperti ini. Misalnya siswa bisa memperbaiki motor, itu kinerja di situ. Dikaitkan dengan problem basic learning, mereka harus menyelesaikan masalah yang ada di situ. Tuh, saya kira begitu untuk sementara. Kebetulan kami dari SNK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Peserta semuanya kita berkunjung ke kelompok 2. Dari Ruslam SPD MSI, Rosiman MPD, Nurintang MPD, Bahtiar MPD, Safat SPD. Kepada penjaga stand pameran disilahkan untuk menjelaskan produknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan apa saja yang saya pajang hari ini. Yang pertama, yang ini adalah bola lampu. Ini terbuat dari bahan limbah yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ini terbuat dari sendok makan yang biasanya orang buang setelah makan. Ini kita manfaatkan untuk menjadi penerangan. Kemudian ini adalah gesek kaki, dan ini adalah hasil karya dari siswa SMA Negeri 1 Kendari. Ini semua produk dari siswa SMA 1 Kendari. Kemudian yang ini produk makanan. Ini kebetulan produk dari SMK Negeri 1 Lambandia, karena di SMK Negeri 1 Lambandia ada yang namanya program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi kita olah hasil pertanian menjadi sebuah produk yang langsung kita konsumsi. Jadi bukan lagi kita terjun ke kebun untuk mengolah, tidak. Jadi hasil yang kita olah menjadi sebuah produk yang bisa langsung dikonsumsi. Seperti itu. Kemudian ini adalah tas, dan ini bisa dipakai untuk anak ABG. Jadi Bapak Ibu yang punya anak ABG bolehlah. Jadi ini bahannya dari kain. Ini bahan tradisional. Ini kemudian dikasih payen untuk supaya bisa lebih menarik lagi. Kemudian ini piala. Kebetulan kita di sini yang anggota kelompok 2 mempunyai prestasi. Ini diperoleh oleh Bapak Bahtiar ketika menjadi finalis. Bukan untuk siswa. Siswa ya. Lomba pengajian putih abu-abu. Kemudian ada penghargaan dari pers dari Kendari Pos. Ini untuk penghargaan untuk SMA Negeri 1 Kendari. Begitupun ini penghargaan yang didapat pada tahun 2001. Ini adalah penghargaan dari BCA. Jadi literasi keuangan OJK dan BCA ini untuk SMA Negeri 1 Kendari. Kemudian Ya, baik. Saya lanjutkan apa yang telah dijelaskan tadi oleh rekan kami dari kelompok 2. Masih ada beberapa produk yang belum tersampaikan. Perlu saya jelaskan bahwa hampir semua produk ini adalah memanfaatkan limbah atau bahan-bahan bekas. Tentu di masyarakat barang-barang seperti ini sudah tidak bernilai ekonomi, tetapi sesungguhnya ketika dikemas dan diberikan pemahaman kepada anak-anak melalui mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, ini menjadi bernilai ekonomi. Misalnya ini adalah permainan anak-anak kecil. Nah, permainan anak kecil ini sesungguhnya mau dulu bilang
Tetapi bila dipadukan dengan peralatan-peralatan yang lain, ini bisa menjadi sebuah aksesoris atau sebuah bahan untuk dijadikan sebuah kenang-kenangan atau souvenir atau cenderamata. Ya. Berikut saya kira balon lampu seperti ini hampir semua sekolah mungkin di Sutra itu anak-anak itu sudah bisa menggunakan, tetapi kreativitas anak-anak itu memang perlu lagi ditambahkan. Apa yang menarik untuk bisa dilihat oleh teman-temannya ataupun oleh masyarakat termasuk anak kita. Ya, saya kira ini bisa digunakan untuk kepada masyarakat, para kita. Termasuk tas-tas ini tas saya kira ya saya bentuk dari ini kain di luarnya, tapi dalamnya ini dari kardus. Kardus itu saya kira untuk pemulung bisa diambil atau digunakan di mana-mana. Nah, ini saya kira Ini boneka. Kalau boneka yang di pabrik itu pabrikan tentu ya memang dia sudah terdesain sedemikian rupa. Ini dibuat bukan sendiri. cuma barang pajangan, ini bisa kita manfaatkan bagi kita yang Kalau yang perempuan bisa ini tempat ada penjur, biasanya kan sekarang ini seperti itu. Jadi bukan cuma hiasan penit. doang. ya ini tinggal ditancapkan di sini dari Pin-pin aman. ya. Iya. Karena biasa kan langsung tercecer kalau disimpan saja. Oke, saya kira itu secara umum apa yang kami tampilkan ini adalah terbuat dari bahan-bahan bekas. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Ya, Bapak Dwi, hasil karya yang dibuat oleh siswa di sekolah ya sepanjang 38 hari dalam proses OJT 2. Adapun program-program yang ditampilkan foto dan sebagainya itu ada di dalam video dan juga sudah ada di dalam laporan RTLPP. RTLPP sehingga meskipun tidak dijelaskan lagi banner foto-foto di banner itu karena sudah ada di dalam video dan di laporan. Jadi ini yang hasil karya inovatif dari siswa bersama guru-guru yang magang atau calon pengawas sekolah yang magang di sekolah tersebut. Demikian kepada kelompok 2 kami ucapkan terima kasih atas presentasinya. Peserta sekalian kita berkunjung ke kelompok 4. Ayo. Kelompok 4 ini terdiri Pak Sahril, Ibu Rosnia Alirman, Pak Ruslan, Pak Samsudin, dan Ibu Suheria. Kepada penjaga stand pameran disilakan untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengajar dan rekan-rekan calon pengawas. Kami dari kelompok 4, sebagaimana yang disaksikan di atas meja ini ada beberapa produk kreativitas dari siswa. Ini ada beberapa kerajinan yang terbuat dari sampah anorganik ya. Jadi bukan sampah organik tapi sampah anorganik. Bisa Bapak Ibu lihat ini adalah tempat pipet yang terbuat dari bahan bekas. Ini ada di dalamnya ada kaleng, kemudian dilapisi dengan stik es krim ya, bekas es krim. Kemudian ini ada sampah botol-botol minuman itu yang sudah dibuang, dikemas, diberikan pemanis seperti bunga-bunga yang ada di sini. Ini terbuat daripada sedotan ya, sedotan minuman. Ini juga ada beberapa termasuk ini dari botol juga, kemudian diberikan hiasan, kain-kain bekas juga, semuanya anorganik. Kemudian ini kertas bekas biasanya kita buang setelah kita pakai untuk kertas jilid ya. Jadi ada kertas jilid ini warna-warni. Kemudian ini juga pas bunganya dari kertas dibuat sedemikian rupa. Kemudian bunganya juga dari plastik kresek biasa. Ya.
Ini ada cangkang kelapa. Nah, ini ada cangkang kelapa. Biasanya kita buang, kita pakai bakar ikan dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi pajangan yang cantik, yang menarik ketika kita buat sedemikian rupa. Ini semuanya dari cangkang dan hiasannya ini adalah dari kulit kerang kecil. Ini bekas Ya. botol-botol Ini minuman tempat bekas. buah. Ini juga dari sampah anorganik bekas minuman teh gelas. Ya, ketika dibuat kerajinan, ya seperti ini jadinya. Bisa menjadi keranjang Ini buah. bisa digunakan sebagai tempat buah yang cantik. Ini juga dari lidi, ya, dianyaman menjadi sebuah tempat yang unik, tempat buah yang unik. Bisa Bapak Ibu lihat, dan ini bisa juga digunakan sebagai tempat buah. Sama ya sudah. Ya, ini sama juga. Ini dari pita bekas. Kemudian ini sendok sup. Bapak Ibu biasanya lihat sendok sup yang pakai stainless dan lain sebagainya. Ini lebih alami lagi. Ini dari cangkang kelapa dan rotan dan bambu. Ya, jadi bisa menarik juga. Ini juga dari cangkang kelapa dan kayu bekas yang bisa digunakan sebagai sendok nasi. Nah, karya-karya ini tadi berasal dari SMA 2 Kolaka. Alhamdulillah pada tahun 2018 mendapat trofi pada lomba daur ulang sampah anorganik se-Kabupaten Kolaka dalam rangka memperingati Hari Bumi, ya, Hari Bumi Nasional. Masih ada beberapa makanan produk juga. Ini hasil karya SMK Negeri 1 Lambandia. Ini dari keripik seledri, ya. Ada juga keripik dari tulang ikan. Ini tulang ikan gabus. Ini mengandung zat besi yang sangat tinggi. Bapak Ibu, ini sangat sehat sekali. Jadi dibuat dari tulang ikan gabus, ya. Kemudian ada keripik singkong juga, singkong-singkong yang kita tanam. Nah, seperti ini ketika dikemas sedemikian rupa, diolah sehingga bervarian rasa, sehingga bisa menjalin nilai produk yang tinggi. Ini juga keripik rumput laut, ya. Kebetulan karena di daerah kita produksi rumput laut dan juga mete, itu tempatnya di Sulawesi Tenggara. Nah, Bapak Ibu bisa coba ini kreativitasnya terbuat dari keripik rumput laut dan mete. Selanjutnya ini hasil laporan dari kelompok 4, dan Bapak Ibu bisa saksikan sebelah kanan kiri kami itu adalah dokumentasi pelaksanaan RTLPP, ya, dari kelompok 4, sehingga dokumentasi selama kegiatan itu semuanya ada di situ, bisa dilihat. Selain yang ada di pajang ini, juga ada dalam laporan ini, juga sudah kami tayangkan dalam video, ya. Jadi ini laporannya, ya, dokumentasi yang ada di sebelah kanan kiri kita ini juga semuanya sudah ada di sini, dan juga ada dalam video gelar karya kami. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sudah gelar karya inovasi dari para peserta calon pengawas sekolah menengah atas dan SMK se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar pada hari ini tanggal 20 Desember 2021, dengan harapan semuanya akan sukses, pengawas sukses, ya, semua sukses, dan kita akan mendapatkan calon-calon dan pengawas yang handal ke depan dari hasil 3 bulan lebih diklat OJT dan ISP yang luar biasa. Semuanya berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Semoga semuanya menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Terima kasih.